Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti kita sudah sering mendengar ya atau melihat sendiri secara langsung penyakit epilepsi. Biasanya ini kan yang mengganggu sistem saraf pusat, kemudian orang yang mengalami epilepsi ini pasti tubuhnya akan kejang-kejang seperti itu. Tapi kalau ngomongin epilepsi mungkin kita sebagai orang awam taunya ya kejang-kejang aja terus keluarin busa gitu ya dari mulutnya. Tapi ternyata ada loh perbedaan antara gejala epilepsi yang jenis ini dan lain sebagainya. Makanya penting nih bagi kita untuk mengetahui gejala dan penanganan epilepsi ini seperti apa. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu deteksi dini gejala epilepsi. Nah kalau ngomongin tentang epilepsi, ini ada loh beberapa pola makan gitu ya yang dianjurkan untuk penderita epilepsi. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Konsumsi sumber serat. Nah, kita tahu ya pemirsa yang namanya sumber serat atau makanan yang mengandung serat ini mengandung kaya sekali akan antioksidan. Nah, antioksidan ini memang penting untuk menjaga kesehatan otak kita yang kalau ngomongin epilepsi pasti juga hubungannya dengan otak gitu ya. Jadi, makanan tinggi serat ini baik untuk kesehatan otak kita karena mengandung antioksidan dan pastinya bisa mencegah radikal bebas. Jadi, kalau Anda ingin memiliki otak yang sehat atau terhindar atau minim banget risiko dari mengalami epilepsi, coba deh Anda mengonsumsi banyak makanan yang berserat seperti buah dan juga sayuran. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Konsumsi lemak sehat, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian ini menjadi sumber yang sangat baik sekali untuk lemak yang sehat. Jadi kalau Anda ingin memiliki otak yang sehat atau Anda pernah gitu ya punya riwayat dari epilepsi atau Anda ingin terhindar dari epilepsi, coba deh mengonsumsi lemak sehat seperti yang tadi saya sebutkan dari kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun dan lain sebagainya. Anda bisa googling gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Minum banyak air. Nah, ini untuk mengembalikan lagi fungsi sel-sel dalam tubuh, memang air itu menjadi satu yang sangat penting karena mostly kan bagian dalam tubuh kita ini dipenuhi dengan air. Jadi ketika kita ingin memiliki tubuh yang sehat, otak yang sehat, salah satunya adalah berhubungan dengan epilepsi gitu ya. Anda harus mengonsumsi air dengan jumlah volume yang cukup. Jadi jangan sampai kekurangan konsumsi air. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Mengonsumsi makanan kaya protein. Nah ini ya, kenapa akhirnya protein ini menjadi sangat penting? Kita bisa menemukannya di susu, keju, dan lain sebagainya ya. Karena ternyata protein ini berperan penting dalam menciptakan imun sistem atau sistem kekebalan tubuh kita. Jadi kalau ngomongin segala jenis penyakit termasuk epilepsi, sebenarnya ini bisa dicegah dengan memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Berarti kalau sistem kekebalan tubuh bisa mencegah penyakit epilepsi, berarti kita harus fokus dong gimana caranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah makanan berprotein. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Hindari makanan berpengawet. Siapa coba sekarang yang suka makan keripik-keripikan, yang asin-asinan gitu ya? Saya ya, termasuk salah satunya pemirsa ya. Apalagi di masa pandemi gini ya, banyak akhirnya pesen junk food lewat online dan sebagainya. Hati-hati pemirsa, jangan keterusan, mungkin sekali dua kali boleh lah. Tapi kalau bisa dihindari ya. Dan jangan sampai ini menjadi kebiasaan setiap hari gitu ya. Makanan berpengawet mungkin rasanya enak, it tastes good gitu ya. Tapi akhirnya ini bisa berdampak buruk pada kesehatan kita semuanya. Oke, itu tadi beberapa pola makanan yang sehat untuk penderita epilepsi dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang pola makan yang sehat bagi penderita epilepsi. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Endang Widyastuti MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Sentul. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Endang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raden. Sehat Mas Raden? Alhamdulillah, sehat juga, terima kasih Dokter Endang. Dok, hari ini kita akan membahas, Dok, ternyata untuk
kan kita sering ya dok ya mendengar orang mengalami epilepsi. Ternyata ada aja, maksudnya satu pola makan yang sehat yang direkomendasikan untuk para penderita epilepsi untuk meminimalkan risiko terjadinya kambuh lagi dan lain sebagainya seperti itu ya dok ya. Kita bahas dok, yang pertama adalah makanan atau kita mengonsumsi sumber serat gitu. Jadi kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung serat tinggi, ini manfaatnya gimana dok? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan Mas Raden tadi, baru kita tekankan dulu nih bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus memenuhi kebutuhan makan kita secara seimbang. Jadi kita sebut dengan saat ini kita sebut dengan balance diet atau gizi seimbang. Di mana gizi seimbang itu memang mencakup kebutuhan makronutrien dan mikronutrien gitu ya. Makronya itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Mikronya ada sayur, ada vitamin dan mineral, yaitu dari sayur dan buah-buahan. Dan ini komposisinya beraneka ragam nih Mas Raden. Jadi kalau karbohidrat sekitar 50-60%, proteinnya sekitar 15-20%, lemaknya sekitar 15-30%, dan seratnya itu juga sisanya. Dan ini pada orang-orang dengan epilepsi memang ada diet yang memang dikhususkan untuk penderita epilepsi ini, yaitu kita namakan keto diet nih. Dan ini hanya merubah komposisinya aja nih Mas Raden. Jadi komposisi pada keto diet ini memang sekitar agak tinggi dikit lemaknya. Nah, untuk itu yang tadi Mas Raden pertanyaan tadi bahwa apakah serat bisa menurunkan angka bangkitan epilepsi ya? Itu bisa. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa serat makan cukup serat itu bisa menurunkan bangkitan kejang. Karena apa? Kita ketahui serat ini adalah merupakan sumber karbohidrat yang tergolong pada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini jadi dari karbohidrat akhirnya menjadi glukosa, menjadi sumber energi kita. Karbohidrat kompleks ini memang rilis menjadi gulanya ini, glukosanya ini, energi ini pelan-pelan nih Mas Raden, sehingga energi levelnya itu juga akan tetap stabil gitu. Nah, beberapa orang memang dengan kondisi-kondisi yang telat makan, yang memang kadang-kadang malas makan, membuat kadang-kadang pencetus terjadinya epilepsi ini bisa tercetus gitu karena telat makan. Dan dengan makan serat yang cukup ini akan menjaga kadar glukosa kita tetap stabil dalam darah kita gitu. Oke, jadi glukosanya tapi bisa tetap. pemilihannya juga mesti bagus-bagus nih seratnya. Jadi Mas Raden tidak sembarangan serat dimakan banyak banget, dan seratnya juga misalnya seratnya contoh makan mangga yang terlalu manis, makan pisangnya terlalu manis, yang terlalu hitam. Nah, ini juga mesti harus tetap dipertimbangkan jenis-jenis dari serat itu tersebut. Gitu. Seratnya dapat, gulanya berlebih ya dok ya. Iya, jadi kadang-kadang malah jadi nanti dia cepat serap dan cepat hilang juga. Jadi kestabilan energi itu nggak dapat. Oke, jadi tetap harus dikonsultasikan juga ke dokter untuk memenuhi porsi yang pas gitu ya dok ya? Harus. Jangan sampai nanti malah dengan pertanyaan Mas Raden malah banyak makan seratnya kebanyakan. Betul sekali. Oke dok, ya lanjut yang kedua adalah konsumsi lemak sehat. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa manfaatnya, terus contohnya lemak yang sehat ini seperti apa? Karena kan kita sebagai orang umum ya dok ya, yang nggak ngerti tentang gizi-gizian, kita pikirnya lemak itu ya semuanya jahat gitu. Gimana ya dok? Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa ada diet memang dikhususkan untuk epilepsi ya, terutama epilepsi anak itu keto diet. Di mana keto diet ini memang komposisi lemaknya lebih tinggi nih Mas Raden. Nah, tapi patut diingat lemaknya juga bukan sembarang lemak. Jadi main hajar aja semua lemak dari gaji bakso, lemak dari segala macam, bukan begitu. Lemak-lemak yang dipilih adalah lemak-lemak yang baik. Yang baik itu berarti seperti olive oil, lalu alpukat, dari ikan, atau dari biji-bijian, atau dari kacang-kacangan. Tapi tetap memang keto diet ini perlu supervisi dari kami dokter spesialis gizi klinik untuk supaya bisa tahu nih sebenarnya persentasenya oke apa enggak. Jangan sampai nanti kelebihan atau kekurangan. Dan seperti tadi Mas Aden bilang, memang lemaknya jangan dipikirkan lemak yang yang lemak-lemak yang jahat nih, lemak-lemak trans. Jadi seperti goreng-gorengan terlalu lama, goreng-goreng. Jadi kalau makan gorengan itu yang udah hitam segala macam, itu termasuk gorengan lemak-lemak yang cukup jahat ya, yang itu juga nanti susah untuk diproses dalam tubuh kita dan menimbulkan banyak resiko seperti stroke dan lain-lain.
Karena biasanya orang Indonesia sesuatu yang lebih gelap, lebih hitam, lebih crispy, katanya lebih Ya, nikmat. sebenarnya nggak kelihatan ya. Nikmat di Makin mulut, gurih sih sebenarnya. nikmat di mulut tapi bisa menyiksa tubuh gitu ya dok ya. Oke, makan Ya, lah yang sebenarnya sehat. lemak-lemak itu ada tempatnya sih, Mas Raden. Cuma memang komposisinya masih juga persentasenya juga masih diperhitungkan gitu. Kayak goreng itu sebenarnya ada boleh-boleh aja kayak ayam goreng, tapi tidak berlebihan. Ya, gitu. Tetap ada tempatnya. Dan bukan minyak yang sudah digunakan selama seminggu gitu ya. Oke, Ya, dok. betul. Kita lanjut. Selanjutnya minum banyak air. Wah, ini air yang seperti apa? Terus manfaatnya seperti apa? Kan kita pikir air, ya udah air biasa aja itu. Tapi manfaatnya untuk air putih mungkin ya dok. Ini seperti apa sih dok? Oke, jadi gini, sebenarnya bangkitan epilepsi ini bisa tercetus oleh dua hal, yaitu mungkin nanti dokter Irawati bisa menambahkan. Jadi apa ya? Yang dicetus oleh refleks seperti cahaya atau suara atau tidak dengan refleks. Nah, tidak dengan refleks ini tapi ada pencetus juga seperti misalnya contohnya dehidrasi, stres, telat makan. Nah, cairan ini jadi merupakan salah satu cara supaya bagaimana kita tidak mencetus bangkitan epilepsi itu tadi ya. Jadi banyak minum air mineral mungkin cairan tubuh kita harus cukup gitu. Jadi misalnya dengan air putih 8 gelas per hari juga bisa minimal mencukupi kebutuhan kita. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa misalnya dok boleh nggak sih minum cairannya, minum air putihnya mineral pakai gula? Nah ini juga berarti kan tidak benar juga. Sebenarnya air dalam kuah sayur pun juga sebagai perhitungan sebagai pemenuhan kebutuhan cairan juga. Cuma mungkin minimal pemasukan kita untuk air putih minimal 8 gelas per hari. Sedangkan kebutuhan total cairan kita ada perhitungannya sendiri, tiap orang beda-beda Mas Raden. Oh oke dok, berarti 8 gelas per hari itu katakanlah kita makan sayur bening, itu juga termasuk cairan itu termasuk 8 gelas itu ya dok? Sebenarnya bisa. Oh oke. Ya, cuman 8 gelas air putih itu kan 8 gelas air putih minimal air putih ya, sedangkan kebutuhan kita sebenarnya lebih dari itu sedikit gitu. Nah itu bisa ditambahkan oleh cairan-cairan lain yang kita minum, kayak dari kuah sayur bayam misalnya. Cuma kadang-kadang orang kan juga malas makan sayur sekarang ini, satu lagi. Kedua juga kadang-kadang air putihnya juga diisi dengan boba. Oh, gue udah makan boba nih gitu. Nah, boba ini kan gulanya tinggi banget gitu. Jadi minimal 8 air gelas putih itu sudah insya Allah mencukupi gitu. Ya, sekarang generasinya generasi boba soalnya dok. Harus dihindari ya, supaya tetap sehat. Oke, selanjutnya dok, konsumsi makanan kayak protein. Nah, protein kita sering dengar ya dok, manfaatnya gimana nih? Ya, jadi seperti saya bilang tadi, pada gizi seimbang, manfaat protein itu menjadi salah satu fondasi yang penting ya. Jadi seperti protein ini kan seperti Mas Raden bilang tadi bahwa bisa membuat imun, membuat apalagi membuat sel darah merah, membuat enzim, membuat hormon itu pakai protein. Dan itu juga harus kita penuhi nih, jangan sampai kurang karena itu wajib hukumnya. Satu, yang kedua di dalam protein ini contohnya ikan dan daging dan lain-lain itu tersimpan juga sumber vitamin D. Nah, seperti kita ketahui bahwa sumber vitamin D ini dalam protein ini juga penting karena biasanya orang-orang dengan penderita epilepsi ini biasanya mengkonsumsi obat epilepsi jangka panjang. Dan ini kadang-kadang bisa menimbulkan massa tulangnya berkurang nih Mas Raden. Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi protein yang cukup, insya Allah juga dengan pemenuhan suplementasi vitamin D dari sinar matahari, dari gerak, dari olahraga, semoga bisa membantu untuk pemenuhan vitamin D supaya mencegah terjadinya massa tulang yang berkurang gara-gara mengkonsumsi obat anti epilepsi tersebut. Oke ya, jadi jangan lupa konsumsi makanan dengan protein tinggi. Oke, yang terakhir dok. Makanan berpengawet, waduh dok, ini kayaknya masa pandemi justru kayaknya volumenya, intensitasnya semakin meningkat karena orang nggak mau keluar, hanya pesan online segala macam, junk food segala macam semua dipesan. Gimana nih dok? Jadi seperti saya bilang tadi bahwa bangkitan kejang bisa timbul gara-gara refleks dan non refleks ya, walaupun non refleks ini tetap ada pencetusnya. Di antara tadi yang stres, lalu dehidrasi juga bisa, lalu makanan. Dan makanan ini salah satunya tiap orang beda-beda nih. Ada beberapa orang yang memang tidak tahan dengan MSG. Ada orang yang tidak tahan dengan misalnya pengawet.
pewarna. Dan ini masih disadari oleh penderita sendiri bahwa mereka tidak bisa zat tersebut. Jadi alangkah baiknya mereka semua lebih menghindari makan-makan berpengawet. Sebenarnya bukan buat orang epilepsi aja sih Mas Raden, kita pun juga harus menghindari makan-makan seperti itu. Karena biasanya makan-makan berpengawet itu tinggi garam dan gula gitu. Jadi benar-benar harus dijaga. Jadi sebaiknya memang para penderita epilepsi ini mengerti dirinya gitu. Ini kira-kira saya tuh tidak bisa apa ya, apa kebanyakan ini akan saya bisa jadi batu kejang dan lain-lain. Jadi pengawet itu memang jadi salah satu hal yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai berpengawet karena tidak sehat untuk tubuh dan kalau keseringan juga tidak sehat untuk dompet kita. Terima kasih Dokter Endang Widyastuti. Mahal dong. Baik, terima kasih Dokter Endang Widyastuti MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Sentul sudah berbagi. Semoga kita semuanya sehat dan bagi yang punya riwayat epilepsi segera sembuh gitu ya Dok ya. Terima kasih Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sama-sama buat semua yang menderita epilepsi jangan patah semangat ya, tetap insya Allah sehat terus. Insya Allah, amin. Makasih Mas Raden. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, deteksi dini gejala epilepsi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Irawati Hawari, SPS, spesialis saraf dari RSU Bunda Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ira, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Raden. Alhamdulillah baik dan sehat selalu biar bisa sharing-sharing terus sama kita di Bincang Sehati ya Dok ya. Amin. Oke, Dokter Ira, hari ini kita akan membahas seputar epilepsi. Kita sering Dok mendengar kata epilepsi, bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang pernah menyaksikan ketika orang lagi kambuh epilepsinya gitu ya. Bagaimana orang-orang ini kejang-kejang, bahkan katanya ada yang sampai mengeluarkan busa dari mulutnya dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu Dok, sebenarnya epilepsi ini penyakit yang seperti apa? Boleh dijelaskan ke pemirsa Bincang Sehati Dok, epilepsi ini penyakit yang seperti apa dan apakah ada jenis-jenisnya? Dan kalaupun ada jenisnya seperti apa? Silakan Dokter Ira. Ya, baik. Jadi epilepsi ini sebenarnya salah satu penyakit saraf ya yang bersifat kronik menahun. Nah, ini disebabkan karena adanya lonjakan listrik yang abnormal di otak. Nah, jadi ini sebenarnya bisa kena oleh siapapun ya tanpa batasan usia, jenis kelamin maupun sosial ekonomi. Nah, jadi karena dia ada lonjakan listrik yang abnormal di otak kita, tergantung dari bagian otak mana yang terkena. Jadi tidak harus bentuknya berupa kejang. Jadi banyak juga yang bentuknya bukan kejang. Jadi yang namanya epilepsi tidak harus selalu kejang dan tidak semua kejang itu berarti epilepsi. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ada yang kalau misalnya tadi Mas Raden bilang, kalau yang kita orang awam biasanya tahu epilepsi itu tiba-tiba jatuh, kelojotan, mulut berbuih seperti itu ya. Tapi padahal tidak hanya seperti itu ya, banyak jenis-jenis yang lain. Jadi kalau misalnya yang tiba-tiba kejang atau mungkin ada juga yang bentuknya seperti bengong. Jadi biasanya pada anak-anak yang sedang sekolah misalnya lagi menulis atau lagi main-main, tiba-tiba berhenti melakukan aktivitas beberapa detik saja, tapi kemudian dia lanjut lagi. Itu juga sebenarnya sedang serangan ya. Jadi bentuk-bentuk yang seperti itu yang langsung hilang kesadaran itu biasanya termasuk jenis yang epilepsi umum. Gitu. Ya, jadi ada juga yang selain umum ada yang namanya vokal. Jadi kalau yang vokal itu biasanya dia ada tanda-tandanya dulu. Biasanya yang bersangkutan juga memahami bahwa dia kayaknya mau serangan nih gitu. Ya. Jadi mungkin ada rasa seperti tidak enak di hati, yang kayak naik ke atas misalnya, atau tiba-tiba dia ada merasa kesemutan di satu sisi tubuhnya, seperti itu. Atau ada juga yang kalau bentuknya kejang,
ada kejang tapi di satu sisi tubuh, misalnya hanya tangan kanannya saja seperti itu. Nah itu bentuk vokal namanya. Ada juga yang memang dari yang vokal berkembang menjadi umum. Ini yang seringkali kita menemukan seseorang itu taunya sudah kejang aja. Padahal mungkin dia awalnya merasakan dulu tadi kesemutan kah, atau rasa tidak enak ya di ulu hati, atau tiba-tiba rasa berdebar-debar. Kemudian tiba-tiba dia hilang kesadaran, baru dilanjutkan lagi dengan kejang-kejang seperti itu. Jadi memang banyak sekali bentuknya Mas Raden. Tidak hanya kejang. Yang sering salah, bukan salah ya, maksudnya tidak terdeteksi dini adalah yang bentuknya bukan kejang. Karena seseorang itu membawa ke rumah sakit atau ke dokter kalau dia memang udah ketemu kejangnya kan. Betul. Kejangnya itu membuat dia berobat. Tapi padahal sebelumnya mungkin ada yang bentuk-bentuk bukan kejang yang tidak disadari. Oke, yang akhirnya nggak ketahuan, nunggu kejang dulu malah udah posisinya udah parah gitu ya dok ya. Makanya jadi kadang-kadang datang kejang, kalau pas saat kita tanyakan, oh ternyata sejak setahun yang lalu sudah suka ada gejala-gejala seperti itu. Gitu ya, tiba-tiba kayak hilang kesadaran sesaat, bengong misalnya seperti itu. Ya tapi lama-lama ternyata bentuknya baru berkembang tadi menjadi kejang-kejang. Oke ya. Oke, jadi memang harus waspadai kalau ada keluhan apa tetap harus diperiksakan gitu ya dok ya. Nah itu dari jenisnya dok. Nah kalau dari siapa yang rentan mengalami epilepsi, tadi kan dokter menyebut bisa dari segala macam kelas sosial, dari segala macam semuanya berpeluang di situ. Nah kalau ngomongin dari jenis kelaminnya dok, ada nggak sih maksudnya satu jenis kelamin entah itu pria atau wanita yang lebih rentan? Atau juga kalau ngomongin umur juga, range usia mana yang mungkin lebih rentan juga? Atau semuanya tetap kembali lagi ke dokter Ira sebutkan tadi, semua berpeluang. Gimana nih dok? Ya, jadi tidak ada batasan usia, jenis kelamin, ras, ya maupun sosial ekonomi. Tapi memang dari datanya ya, jadi memang anak-anak presentasinya agak lebih tinggi, kemudian agak menurun, kemudian agak meningkat lagi pada saat usia tua. Nah, itu tergantung semua dari penyebabnya. Jadi kalau misalnya pada anak-anak sejak dari kandungan, jadi makanya kalau seseorang ibu yang ingin mempunyai anak, kalau bisa dipersiapkan dulu. Ya dia harus tahu misalnya, Raden udah menikah belum nih? Belum dok, sekalian promo. Jadi kalau misalnya seorang baru menikah dan dia ingin langsung punya anak gitu ya, sebaiknya segera mungkin dicek ya, minum asam folat misalnya seperti itu. Karena kita kadang-kadang taunya udah hamil, udah 9 minggu misalnya gitu ya. Kan karena itu proses pembentukan otak janin sudah terbentuk dari sejak awal pembuahan itu terjadi. Jadi 3 bulan pertama, sehingga kita harus juga memikirkan anak kita kan harus berkualitas ya, seperti itu. Nah, kemudian proses saat ibunya hamil, kemudian proses kelahiran, itu semuanya akan berperan untuk nantinya kemungkinan resiko terjadinya epilepsi. Kalau proses kelahiran misalnya, proses kelahiran yang lama, atau kemudian ada ketubannya mungkin pecah duluan, saat lahir tidak langsung menangis, ya semua itu ada bisa menyebabkan bekas-bekas gitu loh di otaknya, apalagi kalau sampai dia kekurangan oksigen saat proses kelahiran itu. Makanya jadi semua usia bisa, atau pas saat anak-anak mengalami infeksi otak, atau kalau udah agak lebih besar lagi mungkin pernah mengalami trauma kepala, ya atau kecelakaan lalu lintas seperti itu, atau ada juga yang karena tumor. Kalau usia yang lebih tua lagi mungkin karena stroke. Ya itu semua bisa menjadi epilepsi seperti itu ya, atau ada kelainan pembuluh darah di otak. Jadi banyak faktor sehingga tidak ada batasan, jadinya semua bisa mempunyai kans untuk kena seperti itu. Oh oke. Tidak ada batasan, semua berpotensi mengalami epilepsi. Berarti kan ini sesuatu yang ini tindakan preventif perlu sangat dilakukan ya dok ya, untuk mencegah hal-hal ini terjadi. Kesehatan otak yang penting. Betul, semakin memburuk. Nah pertanyaannya untuk mencegah supaya tidak terjadi gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya dok ya. Nah sebenarnya deteksi dini ini kapan harus dilakukan dok?
Jadi tidak ada deteksi dini sebenarnya. Jadi kita harus berpola hidup sehat seperti itu. Ya, jadi seperti tadi harus gizi seimbang, ya. Kemudian pola hidup sehat, tidur teratur, makan teratur, seperti itu, ya. Hindari ya misalnya rokok, minuman keras, narkoba, itu semuanya bisa mencetuskan timbulnya bangkitan kejang. Jadi yang penting pola hidup sehat saja, karena semua yang mempunyai otak mempunyai berisiko, karena kan dia ada aktivitas listrik otak yang berlebihan yang menyebabkan seseorang itu terjadi bangkitan epilepsi. Ya. Jadi epilepsi ini tidak hanya pada manusia loh, Raden. Oh, binatang gitu, pun juga ada. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi tidak hanya di manusia ya, tapi juga ada yang non manusia. Makhluk hidup yang mempunyai otak. Oh, ya. Oke. Binatang, hewan juga bisa ya, Dok ya. Wah, ini pelajaran baru untuk kita semuanya. Nah, kalau untuk tingkat prevalensinya sendiri, Dok, di Indonesia dengan kasus yang lumayan mengerikan karena tidak ada deteksi dininya, hanya pencegahan. Ini prevalensi epilepsi di Indonesia sebenarnya ada nggak, Dok, riskesdasnya yang menandakan oh ini agak lumayan tinggi nih prevalensinya seperti itu? Ya, kita memang paling sulit ya kalau untuk masalah data ini ya. Tapi kalau dari International League Against Epilepsy itu di dunia sekitar 50-60 juta orang yang menderita epilepsi di dunia. Kalau di Indonesia mungkin diperkirakan sekitar 1,8 juta. Oke. Tapi kadang-kadang itu tadi banyak faktor yang menyebabkan kita sulit menemukan data karena banyak dari kita yang masih menganggap malu ya seperti itu. Jadi ada mitos atau stigma sehingga malu mengakui bahwa keluarganya ada yang menderita epilepsi sehingga ada menutup-nutupi seperti itu. Atau kadang juga tidak tahu bahwa itu memang epilepsi. Jadi seringkali disangka kesurupan. Ya karena ada epilepsi yang memang seperti orang kerasukan gitu, kerasukan padahal dia serangan. Jadi tiba-tiba orang itu berubah perilakunya. Oke. Ya, sehingga dianggap dia kesurupan, padahal dia sedang serangan. Sehingga itu dibawanya jadi salah ya, bukan dibawa berobat ke dokter. Tapi ke orang pintar. Oke, orang pintar ya sebenarnya dokter juga orang pintar ya, Dok ya. Cuma ini orang pintarnya definisinya terminologinya agak berbeda gitu ya. Oke, Dokter Ira, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang epilepsi, apa yang harus dilakukan. Tadi kan tindakan preventifnya pola hidup sehat, tapi akhirnya kalau sudah mengalami epilepsi apa yang harus dilakukan, penanganannya seperti apa. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, deteksi dini gejala epilepsi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Irawati Hawari SPS, spesialis saraf dari RSU Bunda Jakarta. Dr. Ira, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, tadi kan sudah dijelaskan semua tentang epilepsi di awal. Nah, ini aku juga sempat kepikiran, Dok, sebenarnya ini ada hubungannya dengan genetik nggak sih, Dok? Maksudnya ketika orang tuanya nih mengalami epilepsi, anaknya juga pasti akan mengalami epilepsi. Sifatnya menurun seperti itu, Dok? Ya, jadi faktor itu hanya kecil sekali presentasinya. Ya, tidak semua orang tua epilepsi anaknya akan epilepsi, tidak. Ya, banyak malah yang pasien epilepsi kedua orang tuanya tidak ada yang epilepsi, semua keluarganya juga tidak ada. Ya, jadi itu tadi seperti saya bilang sebelumnya bahwa risiko itu terjadi sejak mulai pembentukan di janin saat di kandungan, kemudian proses kelahiran selama sepanjang hidupnya itu semua akan mempunyai bisa sebagai penyebab seperti itu, bukan penyebab tapi risiko ya, jadi lebih beresiko. Jadi hanya keturunan itu hanya kecil sekali, ya. Atau kadang juga ada yang sifatnya mutasi genetik terjadi, itu kita tidak tahu. Ya. Oke, Dok, ini berarti meskipun ada tapi presentasinya sangat kecil sekali ya untuk genetik ini sendiri. Bahkan mungkin ada yang orang. Kebanyakan memang
Sekitar 30% malah sebabnya tidak diketahui. Oh, oke. Ya. Oke. Dok, akhirnya kalau ada pun orang yang udah nih, mengalami epilepsi gitu, ada nggak semisal di luar epilepsi ini sendiri mereka punya riwayat penyakit yang lain gitu, komorbid yang lain. Nah, sebenarnya ada nggak ketika terjadi komplikasi dengan penyakit yang lain, nah penyakit yang ini bisa justru memperparah kondisi epilepsinya. Ada nggak riwayat penyakit yang lain yang akhirnya bisa berhubungan ke epilepsi dan bisa memperburuk kondisi epilepsinya, atau mungkin malah sebaliknya gitu, Dok? Misalnya seperti penyebabnya, misalnya ya, kalau seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas, jatuh dari motor, kemudian dia sampai ada perdarahan di otaknya, operasi, nah bekasnya itu kan bisa menjadi penyebab epilepsinya, seperti itu. Tapi kalau misalnya maksudnya Mas Raden misalnya ada komorbid gitu ya, jadi misalnya kan nggak mungkin orang epilepsi aja, bisa aja dia juga ada penyakit yang lain kan. Misalnya dia ada diabetes, misalnya ada hipertensi. Yaitu yang penting, sebenarnya penting adalah pengobatannya diminum teratur dan sebaiknya tidak bersamaan dengan obat-obat lain. Meminum obat anti kejangnya tidak bersamaan dengan obat-obat yang lain. Jadi harus diatur cara minum obatnya seperti itu. Ya. Kalau untuk komplikasi misalnya penyakitnya sendiri, selama dia bisa minum obat teratur, selama bangkitan epilepsinya terkontrol, dia akan baik-baik saja. Gitu. Ya, yang mungkin karena, kan kita minum obatnya bertahun-tahun nih, seperti itu ya. Nanti kena ini, kena itu kan seringkali seperti itu ya. Mau minum obat apapun, misalnya obat hipertensi atau apa, nanti kena ke ginjal dan lain-lain. Jadi sebenarnya selama itu terkontrol ya oleh dokter, insya Allah tidak ada komplikasi yang terjadi. Tapi sebaiknya memang kalau memang kita mau ngecek laboratorium, mungkin bisa setahun sekali dievaluasi fungsi hati, fungsi ginjalnya, kemudian darah rutinnya, supaya kita bisa melihat bahwa memang tidak ada komplikasi efek samping apapun dari obat-obat yang kita minum bertahun-tahun. Oke ya, supaya tidak ada side effect-nya gitu ya, Dok ya. Nah, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, Dok. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Mbak Vina ya. Dok, usia saya 25 tahun. Minggu lalu saya lupa karena apa tiba-tiba kejang. Kata orang tua saya, dulu waktu kecil pernah demam tinggi dan kejang. Apakah ada hubungannya ya, Dok? Apakah juga termasuk epilepsi 25 tahun? Gimana nih, Dok? Ya, jadi kalau kita tahu yang kejang demam itu atau step ya, itu biasanya terjadi sampai usia anak 5 tahun. Ya, jadi kalau misalnya usia 2 tahun atau 3 tahun pernah step, pernah kejang demam, jadi kejang demam tinggi terus kejang, itu kan namanya kejang demam. Itu bukan epilepsi. Tapi seorang anak yang dulunya ada riwayat kejang demam, di kemudian harinya dia bisa beresiko lebih tinggi dibanding anak yang tidak mengalami kejang demam saat balita, seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk ditanyakan hubungannya bisa saja ada karena beresiko. Ya. Nah sekarang apakah Vina juga jadinya termasuk epilepsi kemarin kejangnya? Itu kita harus tanyakan lagi apakah ini kejang pertamanya atau sudah berulang, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya baru pertama kali kejang, kita harus singkirkan dulu apakah ini benar-benar bangkitan epilepsi atau bukan. Karena mungkin saat itu Vina tadi kecapean ya, kelelahan, kemudian dia nggak makan misalnya, jadi gula darahnya rendah, jadi kejang-kejang bisa ya. Dan seperti tadi, jadi kita harus seimbang kan tadi kan, ya. Jadi faktor pencetus kejang itu bisa saja karena kekurangan gula darahnya, atau ada yang kelebihan, ya, atau kurang cairan, ya, elektrolitnya kurang, atau dia kurang tidur, itu semua pencetus-pencetusnya. Ada yang kelelahan, kepanasan, kedinginan, semua itu harus dikenali oleh orang dengan epilepsi. Tapi kalau memang Vina baru saja pertama kali kejang, kita singkirkan dulu. Cek dulu laboratoriumnya apakah memang normal semua, ya. Kemudian pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk tadi mungkin bisa ngedeteksi dini tadi, kita bisa lakukan pemeriksaan rekam otak atau yang disebut EEG, elektroencephalogram. Sebaiknya EEG dilakukan
saat kita baru saja kejang segera EEG dalam 24 jam pertama. Kalau misalnya udah seminggu yang lalu kejang, kemudian Vina baru mau cek EEG-nya, mungkin hasilnya memang normal aja. Ya, karena itu kan akibat lonjakan listrik yang abnormal yang terjadi di otaknya membuat dia kejang. Tapi setelah itu kan listriknya seperti kembali lagi normal lagi. Nah, jadi saat kita sudah periksakan beberapa hari kemudian biasanya sudah normal. Ya, kebanyakan pasien epilepsi tidak harus EEG-nya abnormal. Ya, tapi kita bisa mendiagnosisnya adalah dari ceritanya, yang disebut anamnesis tadi. Jadi bukan dari hasil EEG. Ya. Jadi kalau misalnya baru pertama kali kejang belum tentu epilepsi. Tapi kalau sudah 2 kali berulang, lebih dari 24 jam berulang lagi kejangnya dan tidak ada penyebab apapun, ya, berarti itu bisa kita sebut epilepsi. Oke, jika baru sekali belum tentu epilepsi, tapi kalau sudah berulang, biasanya interval berulangnya ini setelah berapa lama sih dok? Dan durasinya mungkin? Lebih dari 24 jam. Ya, lebih dari 24 jam. Lebih dari dan berulang, tapi kita harus juga cek nih labnya semua normal-normal aja, baik-baik aja. Oke, berarti lebih dari 24 jam dengan interval yang akan terus berulang. Ini akan terus berulang, terus dia akan berhenti sendiri atau akan terus berulang dan akan berhenti ketika mendapatkan penanganan, dok? Biasanya awal mungkin baru kejang pertama ya, nanti beberapa bulan kemudian dia kejang lagi. Nah itu harus segera kita periksakan semuanya tuh, ya dari labnya kah, EEG-nya, ya. Jadi kita bisa tahu apakah dia akan berisiko lagi akan terjadi kejang. Jadi harus segera kita obatin. Kalau tidak diobati, nanti lama-lama yang tadinya beberapa bulan akhirnya nanti sebulan sekali. Nah itu berarti sudah terjadi beberapa kali kejang kan. Setiap kali kejang hebat itu terjadi, beberapa sel otak kita akan rusak. Sayang. Jadi kita harus segera atasi. Berarti apapun yang mencari bantuan pemeriksaan supaya bisa diagnosisnya tegak sedini mungkin. Oke dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Vina dan tetap sehat selalu. Kalau ada apa-apa segera periksakan ke dokter ya. Terima kasih Mbak Vina. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dok, kita lanjut lagi. Nah, berarti sebenarnya ketika seperti kasusnya Mbak Vina tadi dok, ketika terjadi kejang, ini penanganan pertamanya tetap bisa dihandle sama orang-orang rumah atau sebenarnya udah dari ketika ada gejala seperti ini, kejang dan lain sebagainya, tetap harus langsung dibawa ke dokter. Dan kalaupun akhirnya dibawa ke dokter atau rumah sakit, penanganannya, pemeriksaan dan pengobatannya seperti apa sih dok? Ya, kalau pertama kali kejang sebaiknya segera dibawa, karena kita harus segera singkirkan kan penyebabnya apa. Apa dia mungkin infeksi, ya, atau ada gangguan-gangguan yang lain, itu kita harus segera deteksi kalau benar-benar baru pertama kali kejadian. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau keluarga kita atau ada orang yang dekat kita mengalami kejang-kejang? Jadi pertama memang yang menolong harus tenang dulu, ya. Tapi biasanya pasti panik lah ya keluarga kan baru pertama kalinya. Betul. Jadi yang penting tenang. Kemudian kita hindari benda-benda yang membahayakan di sekitar orang yang sedang kejang tadi. Jadi kita miringkan badannya atau kepalanya, kita lindungi kepalanya. Ya, jadi dimiringkan badannya, kita lindungi kepalanya, kemudian biarkan kejangnya berlangsung, jangan ditahan dilawang gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang tangannya mungkin ke atas, ya, betul. Kita jangan coba-coba lurus-lurusin, ya, atau misalnya tangannya ngepol begini jangan dibuka-buka. Jadi jangan ditahan gerakannya, kemudian jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Ini yang paling sering nih, ya. Mau jarinya gitu dimasukin, akhirnya luka jari orang tuanya ya, atau masukin sendok, akhirnya nanti giginya jadi patah. Jadi jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya, miringkan saja kepala atau badannya, biarkan kejangnya berlangsung, kemudian dihitung lamanya. Karena kalau kita sedang panik, misalnya kalau di depan kita kejang, duduk sampai 15 menit kejangnya gitu, padahal mungkin cuma 1 menit kali ya. Jadi kita harus hitung berapa lamanya ya. Biasanya kejang itu hanya sebentar berlangsungnya, tapi setelah itu kita perhatikan lagi apa yang terjadi. Setelah kejang apakah dia langsung tidur
atau kemudian dia seperti orang bingung, atau kadang-kadang setelah kejang dia seperti perubahan perilaku. Ya, jadi mondar-mandir ke sana kemari, ngomongnya ngaco, pokoknya perubahan perilaku. Itu juga penting informasinya untuk disampaikan ke dokternya, ya. Jadi harus ditunggu sampai benar-benar pasien orang tersebut sadar, sampai benar-benar sadar, ditanyakan, ya, ditanya sudah nyambung bicaranya, ngomongnya, baru kita bisa memberikan dia minum kah atau apa, ya. Jadi jangan lagi dia tidak sadar kita coba memberikan minum atau obat-obatan tertentu seperti itu. Setelah itu baru segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk diperiksa. Kalau untuk kejang pertama ya tadi ya. Sebenarnya kalau memang dia sudah epilepsi nih, apakah tiap kali kejang bawa ke dokter? Kalau ke dokter kejang bawa ke rumah sakit? Tidak juga, ya. Karena itu bisa diatasi sendiri di rumah. Ya. Kapan kalau kita bawa ke rumah sakit? Kalau anak tersebut atau orang tersebut kejangnya lama, ya, karena itu tadi saya bilang biasanya paling hanya 1-2 menit sudah selesai. Tapi kalau sampai lama itu harus segera dibawa, atau kejangnya sebentar-sebentar, tapi di antara kejang pertama ke kejang kedua dia tidak ada sadar penuh. Ya, tidak ada sadar penuh, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus tetap dibawa ke rumah sakit gitu ya dok ya. Oke, ini sangat penting sekali. Nanti di segmen selanjutnya sebenarnya aku ingin bertanya dok, sebenarnya kalau ngomongin epilepsi yang suka sembuh ini sebenarnya penyakit yang bisa full total 100% sembuh atau bakal terjadi terus kambuh lagi, dan kita juga akan membahas tips supaya meminimalkan risiko kambuhnya epilepsi. Nanti akan kita bahas semuanya di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Irawati Hawari SPS, spesialis saraf dari RSU Bunda Jakarta. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips ya supaya untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya kekambuhan dari epilepsi ini sendiri. Tapi sebelum kita membahas tipsnya dok, aku mau tanya nih, epilepsi ini adalah satu penyakit yang bisa disembuhkan total 100% nggak akan terjadi lagi, atau sebenarnya penyakit yang hanya bisa dikendalikan atau dikontrol, yang artinya adalah bisa saja kambuh sewaktu-waktu gitu dok? Ya, jadi memang epilepsi ini membutuhkan pengobatan bertahun-tahun. Ya. Tahun-tahunnya sampai kapan? Kadang suka sering salah paham ya keluarga ya. Kan pengobatannya udah 2 tahun atau 3 tahun, jadi udah selesai. Padahal maksudnya itu adalah 3-5 tahun setelah tidak ada bangkitannya lagi. Gitu. Jadi bukan dari sejak pertama kali dia diberi minum obat. Karena bisa saja awal pertama minum obat kan mungkin masih suka kambuh-kambuh kan. Betul. Karena kita harus mencari dosis yang tepat, gitu, pilihan yang tepat, obatnya, kombinasi yang tepat, baru sampai dia bisa terkontrol. Jadi yang penting adalah jangan mikirin mau sampai kapan minum obat, tapi yang penting adalah kita bisa mengontrol bangkitan epilepsinya. Ya? Karena dengan bangkitan epilepsi terkontrol, itu akan membuat kualitas hidupnya lebih baik daripada dia cepat berhenti minum obatnya nanti kambuh lagi. Ya? Soalnya harus disiplin gitu ya dok ya? Ya, harus disiplin minum obatnya, teratur minum obatnya. Ya, compliance ini memang sangat sulit karena dia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk minum. Ya. Oke, dokter Ira, sebelum kita lanjut dok, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Riki di Tangerang. Bapak Riki di Tangerang, silakan Pak Riki, pertanyaannya untuk dokter Ira. Iya, pagi dokter. Selamat pagi Pak Riki. Ya, dok, saya ingin menanyakan, jadi istri saya itu waktu pertama kejang itu hamil 3 bulan dok, dan berlanjut sampai sekarang, dan sudah minum obat rutin juga, dan terakhir itu dicek lagi itu normal dok. Cek apa yang normal? Dan dicek semuanya ternyata saraf semuanya normal ya. Kira-kira itu gejala epilepsi bukan dok? Oke, dokter Ira sudah jelas dok untuk dijawab? Sudah? Atau yang ditanyakan? Minum obat nggak saat ini istrinya?
Minum. Ya, sudah terkontrol sekarang. Apa masih suka kejang juga setelah walaupun sudah minum obat masih juga suka kejang? Suka, tapi agak jarang sih dok. Ya, oke. Dan setiap kejang itu pas saya minum yang tadi dokter bilang sudah dihabiskan di piringnya dok ya, kalau kejangnya dok ya. Oke. Sudah jelas ya dok ya? Baik, terima kasih Pak Riki di Tangerang akan dijawab oleh Dokter Ira karena waktu kita juga mepet banget nih dok. Sisa 1,5 menit dok, gimana dok? Ya, jadi memang itu tadi seperti saya bilang, kejang bisa mulai di usia kapanpun, ya. Kebetulan saat kehamilan atau mungkin sebenarnya sebelumnya sudah ada, tapi gejalanya bukan kejang, ya. Mungkin tidak disadari bahwa itu bagian dari suatu bangkitan epilepsinya. Yang penting sekarang adalah obat harus diminum yang teratur, dicari dosis dan jenis obat yang tepat untuk istri Pak Riki. Karena targetnya adalah tidak boleh ada kejang, tidak boleh ada bangkitan yang terjadi, ya. Karena tiap kali bangkitan nanti akan mengganggu, merusak beberapa sel otaknya. Jadi harus dicari solusi obat yang tepat. Atau kalau obatnya mungkin sudah teratur, tapi pola hidupnya mungkin yang belum didukung ya. Jadi kita bisa mencegah bangkitan epilepsi dengan cara tidur yang teratur. Ya, tidur teratur itu maksudnya tidur yang cukup ya, tidak begadang. Betul. Kemudian jangan kelaparan. Oh, oke. Jadi hindari kelaparan. Jadi nggak boleh lapar. Jadi karena itu kan kadar gula nanti rendah, karena kadar gula rendah sedikit bagi orang epilepsi itu bisa mencetuskan. Kalau kita lapar dikit, pusing-pusing kepala gitu ya. Kalau mereka mungkin bisa jadi kejang. Ini bisa berbahaya ya. Oke. Ya, nggak boleh kekenyangan. Ya. Kadang ada yang kelelahan, kecapean, kepanasan, kedinginan, ya. Itu berbahaya. Stres itu yang paling sering. Ya, yang paling sering kalau kepikiran, stres atau terlalu kesenangan. Terlalu exciting juga kadang-kadang nggak boleh ya. Baik, Dokter Ira. Hal tersebut harus diperhatikan ya. Baik, Dokter Ira. Mohon maaf saya potong karena waktu kita juga terbatas. Terima kasih untuk Pak Riki sudah menghubungi kami dan juga Dokter Ira sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan bagi yang mengalami epilepsi bisa sembuh total gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Ira. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.